Di suatu hari yang cerah di ladang tanaman suatu pulau antah berantah, terdapat istana semut yang megah dipimpin oleh seorang ratu tua yang mempunyai seorang putri pewaris tahta kerajaan bernama Putri Ata. Karakternya yang gesit, lincah, dan superior selalu bertolak belakang dengan adik kecilnya yang bernama Putri Dot. Kadang mereka selalu bertengkar karena Putri Dot selalu dianggap masih kecil, walaupun selalu ingin dianggap dewasa. Siang itu semua rakyat dari koloni semut tengah mengumpulkan makanan untuk dipersembahkan kepada kelompok belalang. Mereka mengumpulkan buah demi buah tanaman yang sudah siap panen dengan bergotong royong. Hingga ada seekor semut jantan yang bernama Flick, yang selalu punya pemikiran mahliwal atau menyimpang, tapi dia jenius. Walaupun kejeniusannya gak pernah dianggap oleh petinggi kerajaan, karena dia selalu ceroboh dan dikira semut yang aneh. Saat semua makanan telah terkumpul, seperti biasa akan ada sekelompok belalang yang datang untuk membawa semua persembahannya. Semua semut ketakutan dan panik kalau sekelompok belalang itu datang. Hingga sifat buruk dari kecerobohan Flick pun membawa petaka. Saat mesin ciptaannya untuk memanen buah menyenggol tumpukan batu tempat persembahan untuk belalang itu, dan biar semua makanan yang sudah susah payah dikumpulkan jatuh semua ke air selokan. Sekelompok belalang yang dipimpin oleh Hopper marah besar karena makanan yang biasanya disimpan di luar istana ternyata nggak ada di tempatnya. Hopper adalah ketua belalang di kelompoknya, dan dengan tipu dayanya dia selalu meyakinkan koloni semut untuk bisa menjaganya dari geng-geng belalang lain di pulau itu. Untungnya Hopper mengampuni semua koloni semut, tapi dia memberi waktu di akhir musim panen tahun ini dan meminta persembahan makanan sebanyak 2 kali lipat dari biasanya. Koloni semut pun setuju, walaupun itu dirasa mustahil karena sebentar lagi musim hujan akan segera tiba dan mereka pun belum sempat mengumpulkan makanan untuk persediaan di kerajaan mereka. Dari kejadian itu, Flick si pengacau disidang oleh hakim-hakim semut yang dipimpin oleh Putri Ata. Karena semua udah tahu selama ini Flick memang selalu membuat masalah atas kecerobohannya. Tapi dari kesalahannya itu, Flick akhirnya punya ide brilian dengan pergi meninggalkan pulau dan mencari kumbang penolong untuk menyelamatkan koloni semut dari penjajahan belalang. Walaupun misi itu sangat berbahaya dan bisa disebut misi bunuh diri, tapi setelah hakim dan putri berunding, mereka langsung menyetujuinya karena ya daripada Flick terus mengacau di istana, mending disuruh pergi. Akhirnya Flick pergi meninggalkan istana dan koloninya dengan sangat pede dan berambisi untuk menjadi pahlawan walaupun taruhannya harus mati di perjalanan. Tapi bukannya mereka berpisah dengan penuh kesedihan, yang ada semua koloni malah bersorak gembira karena Flick si pembuat onar itu akhirnya pergi dan kemungkinan akan mati. Di awal perjalanan, Flick harus menyeberangi sungai kering untuk bisa pergi ke kota, dan hanya Putri Dot kecil yang selalu membelanya dan selalu mendukungnya selama ini. Ya, Flick memang sangat dekat dengan Putri Dot karena mereka bernasib sama-sama disepelekan. Singkat cerita, akhirnya Flick berhasil tiba di kota. Dia merasa begitu takjub melihat hiruk-pikuk keramaian kota yang selama ini belum pernah dia lihat. Dengan tujuan awal, dia harus segera menemukan kumbang terkuat di kota itu untuk bisa membantunya menyelamatkan koloni semut. Hingga akhirnya Flick masuk ke sebuah bar dunia serangga yang terbuat dari sebuah kaleng. Ya, semacam kaleng sarden gitulah. Di sana dia melihat seekor kumbang kecil bernama Francis yang pemberani sedang berkelahi dengan kawanan lalat karena dibilang kumbang betina, padahal dia kumbang jantan. Emang bener sih dia terlalu cantik sih untuk jadi kumbang jantan. Flick merasa terkesima dengan aksi berani Francis dan kawan-kawannya dari berbagai jenis serangga, lalu meminta dan memohon sama mereka untuk membantu koloni kerajaan semut melawan kelompok belalang. Padahal mereka bukanlah geng kesatria, melainkan sekelompok pemain sirkus yang baru aja dipecat dari pekerjaannya. Daripada mereka nganggur, ya mending menyetujui permintaan Flick dan mereka berangkat ke istana semut di desa.
Putri Dot pun hari itu sangat bahagia karena mengetahui Flick telah kembali sesuai janjinya dan menjawab semua cemoohan dan makian dari kawan-kawannya yang selalu menganggap Flick gak akan pernah berhasil. Flick disambut dengan riang gembira oleh koloni semut di istananya dan merayakan dengan upacara layaknya seorang pahlawan karena telah berhasil membawa Kumbang and the Gang untuk membantu. Hingga pada saat rombongan sirkus itu mengetahui bahwa mereka akan disuruh berperang melawan belalang yang kejam, mereka merasa ciut nyalinya dan berniat mengurungkan niatnya. Flick yang baru mengetahui profesi asli mereka merasa tertipu dan sangat bingung karena udah terlanjur basah. Flick kemudian memohon pada mereka untuk tetap membantu rencananya walaupun harus penuh dengan sandiwara. Putri Atta sempat curiga karena melihat gerak-gerik para kesatria itu yang mencurigakan dan gak terlihat ada gelagat atau sifat jagoan di antara mereka. Sementara itu di lain tempat, Putri Dot yang selama ini menguping dan mengetahui masalah yang dihadapi Flick mencoba ngebantu, tapi dia malah menambah masalah karena mencoba terbang dan malah tersangkut terbawa bunga alang-alang. Flick berusaha memperbaiki keadaan, tapi kawanan sirkus itu kekeh ingin pergi. Dan Flick berusaha mengejarnya untuk memohon pertolongan mereka. Kejar-kejaran pun terjadi dan tanpa diduga mereka malah masuk ke sarang burung dan semua kalang kabut karena dikejar burung untuk dijadikan mangsanya. Keadaan semakin kacau. Putri Dot yang terjun payung dengan bunga alang-alang malah menjadi sasaran target burung itu dan dia memilih untuk melepaskan pegangannya dan terjun bebas. Walaupun akhirnya berhasil ditangkap dan diselamatkan Francis si kumbang sirkus. Dan mereka pun saling pak-pak menyelamatkan satu sama lain dari incaran burung itu. Dan akhirnya mereka semua selamat. Dari kejadian itu pula, Francis and Friend betul-betul dianggap sebagai pahlawan dan kesatria oleh para koloni semut. Karena telah menyelamatkan Putri Dot dengan berani dari ancaman burung. Dan Putri Atta pun sekarang gak ragu lagi dengan keahlian mereka, walaupun memang sempat menyangka mereka adalah pemain sirkus. Belajar dari pengalaman dan masukan Putri Atta, Flick akhirnya menemukan cara bagaimana membuat gangster belalang itu takut, dengan cara menakut-nakutinya, membuat burung tiruan, dan ya Flick akan membuatnya. Gagasan itu diagendakan ke dalam rapat besar koloni semut di istana, dan semua rakyat persemutan gembira dan percaya rencana itu akan berhasil. Ide itu sangat brilian, semua direncanakan dengan baik, dari mulai membuat pola, membangun struktur tulang burung dari ranting-ranting, dan membuat bulu-bulu burung dari daun kering, dan semua terlihat berjalan sempurna. Dengan kegigihan, kerja keras dan gotong royong oleh semua rakyat semut dan dibantu kawanan sirkus itu, akhirnya mereka berhasil menciptakan burung tiruan itu. Di tempat lain di markas belalang, Hopper sang presiden rakyat belalang sempat mengurungkan niatnya untuk menyerang dan menagih makanan persembahan koloni semut. Karena dia merasa di tempat barunya itu sudah cukup nyaman dan melimpah dengan makanan. Apalagi mereka harus menempuh jarak yang sangat jauh jika harus kembali menyerang istana semut. Tapi dia teringat akan Flick yang sepertinya menantangnya di musim lalu. Martabat dan harga dirinya akan terasa rendah jika dia nggak kembali menyerang koloni semut. Dengan perasaan yang penuh dendam dan amarah, akhirnya Hopper and the Gang terbang menyerang istana koloni semut. Kembali ke koloni semut di mana mereka semua sedang berpesta di depan istana, merayakan keberhasilan karena sukses menciptakan burung tiruan. Semua riang gembira, sementara pasukan penjaga bersiaga, memantau jika ada serangan mendadak dari pihak musuh. Flick berencana mengatur strategi agar Francis dan kawanan sirkus itu bisa pergi dari istana. Tapi situasi jadi berubah karena kali ini mereka nggak mau pergi dan jadi merasa betah tinggal di sana. Tiba-tiba semua panik karena penjaga pos keamanan memberikan isyarat bahaya akan kedatangan musuh. Tapi ternyata yang datang itu adalah seekor kutu bernama Piti, si pemimpin sirkus dari kawanan sirkus itu. Dia mencari anggotanya yang hilang dan ternyata ditemukan di sini. Semua sandiwara Francis, Slim, dan kawan-kawan sirkus lainnya akhirnya terbongkar.
Koloni semut kaget, cemas, dan frustasi karena yang selama ini mereka anggap kesatria ternyata hanyalah sekelompok pemain sirkus. Atas kebohongan Flik selama ini, akhirnya Putri Atta mengusir Flik dan kawanan sirkusnya. You lied to the colony. You lied to me. Keesokan harinya, tepat di musim gugur dan daun terakhir jatuh, yang artinya nggak ada lagi makanan yang bisa dipanen untuk dipersembahkan kepada Hopper dan geng belalang. Dan yap, Hopper dan gengnya datang tepat di hari persembahan itu. Semua rakyat semut sangat ketakutan karena mereka nggak bisa memenuhi permintaan geng belalang. Hopper sangat marah hingga dia mengancam untuk membunuh semua koloni semut yang ada di pulau itu jika hari ini mereka nggak bisa memenuhi permintaannya untuk mengumpulkan makanan sesuai perjanjian sebanyak 2 kali lipat dari jatah biasanya. Tapi dengan sangat mengejutkan, Putri Dot punya rencana menyusul Flik. Walaupun dengan rintangan dia berhasil menyusul Flik dan memohon untuk kembali ke istana. Flik sempat pesimis karena mustahil bisa mengalahkan Hopper and the Gang. Tapi atas masukan dan motivasi kawanan sirkus yang siap membantu dan ikut berperang, akhirnya Flik kembali bersemangat dan siap untuk melawan komplotan belalang yang lurus tunjung itu. Flik merencanakan aksi penyamaran dengan berpura-pura mendatangkan sirkus yang seolah-olah diundang oleh Putri Atta. Semua belalang seakan terhibur dan senang dengan kedatangan sirkus itu. Sementara dia dan anak-anak semut lainnya berusaha menerbangkan burung tiruan itu. Gerombolan belalang kaget dan panik akan kedatangan burung itu dan sempat melarikan diri. Namun di tengah strategi yang 90% hampir berhasil, Piti si pimpinan sirkus malah membakar burung tiruan itu karena dianggap itu ancaman dari burung yang nyata. Dan akhirnya burung tiruan itu terbakar. Apesnya kemudian Hopper tersadar bahwa itu sebuah rencana bohong untuk menakuti gengnya. Kali ini dia beneran marah dan sangat-sangat marah. Dengan keberaniannya, Flik mengakui bahwa itu adalah idenya dan dia pun dihajar. Dengan sisa tenaga yang ada, Flik terus berusaha berdebat dengan Hopper dan meyakinkan bahwa semut bukanlah pelayan belalang. Sebetulnya belalanglah yang paling lemah karena mereka bergantung hidup pada semut untuk mendapatkan makanan, kata Flik. Sementara semut makhluk kecil yang kompak, bekerja keras, dan jika mereka bersatu, apapun akan bisa dilakukan. Dari sanalah semua koloni tersadar bahwa jika bersatu mereka bisa mengalahkan belalang yang serakah. Ucapan Flik telah menggugah jiwa barbar koloni semut untuk bersatu melawan kawanan belalang. Inilah yang ditakutkan oleh Hopper and the Gang. Mereka sangat takut jika semua semut bersatu karena dia tahu akan kalah. Gerombolan belalang dibuat kalang kabut diserbu oleh koloni semut dan semua anak buah Hopper kabur meninggalkannya. Tinggallah Hopper yang tersisa dan atas kelakuan jahatnya selama ini, dia dihukum dengan cara dimasukkan pada meriam. Tapi hujan datang dan semuanya ambyar. Hopper berhasil melarikan diri dan menculik Flik. Teman-teman Flik dan Putri Atta nggak tinggal diam. Mereka berusaha menolong Flik dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika Flik terpojok, dia teringat bahwa ada sarang burung sungguhan di dekat situ. Lalu punya ide untuk menggiring Hopper ke sarang burung itu. Hopper yang awalnya gak takut karena menyangka itu adalah burung tiruan seperti sebelumnya, tapi dia salah dan itu adalah betul-betul burung sungguhan. Dan akhirnya dia tamat dimangsa oleh si burung. Akhirnya rakyat semut kini merdeka dan terbebas dari penjajahan. Mereka kini hidup damai tanpa ancaman. Sementara kelompok sirkus yang selama ini telah membantu mereka berpamitan karena harus pergi kembali menjadi pemain sirkus di kota. Di sini Flik adalah aktor utama, seorang pahlawan yang revolusioner. Tanpa kecerdasan dan keberaniannya, semua ini nggak akan terjadi. Putri Atta dinobatkan sebagai ratu baru menggantikan ibunya,
Sementara koloni semut di istana kini hidup tentram dan sejahtera, apalagi setelah Putri Atta menjadikan Flik sebagai kekasih dan calon suaminya. Dan tamat.